wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan rasa syukur dan tazakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat hadir di sini majelis dalam rangka mudzakaratul ilmi. Semoga rahmat dan hidayah Allah selalu mengiringi perjalanan hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk tauladan minadz-dzulumati ilan nur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita teruskan kajian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu laki-laki, qawwamuna pemimpin, 'alan nisa'i atas wanita-wanita, bima faddalallah disebabkan apa yang Allah telah melebihkan, ba'dhum sebagian mereka, ala ba'din atas sebagian yang lain, wa bima anfaqu dan dengan apa yang mereka infakkan, min amwalihim dari harta benda mereka. Fassolihatu wanita-wanita yang solih, qanitatun taat, hafizatun memelihara, lil ghaibi dari hal-hal yang gaib, bima dengan apa yang hafidho Allahu Allah telah memeliharanya,
Wallati dan wanita-wanita atau istri-istri takhafuna yang kalian khawatir nusuzahunna nusus mereka fa'idhuhunna maka nasihatilah mereka wajruhunna dan beralihlah mereka fil maltaji'i dari tempat tidur wadribuhunna dan pukullah mereka fa in ata'nakum maka jika mereka taat kepada kalian fala tabghu maka janganlah kalian mencari alaihinna atas mereka sabila jalan. Innallaha sesungguhnya Allah karena adalah aliyan maha tinggi kabiron lagi maha besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih berkaitan dengan keluarga. Suami istri. Iya, istri-istri. Laki-laki qawwamuna pemimpin alan nisa atas istri-istri. Ar-rijalu qawwamuna alan nisa, ar-rajulu qayyimu alal mar'ah. Jadi pemimpinnya itu seorang laki-laki. Bagaimanapun dalam hal waris, mengapa laki-laki itu lebih banyak dari perempuan? 1/2. Kadang-kadang sepertinya tidak adil, sing lanang kok akeh, sing lanang sing wedok kok didik. Loh, karena tanggung jawabnya ini. Sekarang laki-laki yang membayar mahar kalau nikah itu, masa perempuan, laki-laki maharnya. Permintaan dari calon istrinya, minta apa saja ya dituruti mesti nih. Tapi kalau di Indonesia itu mahar paling murah. Loh, kadang-kadang maharnya sudah Quran dari depan, alatus sholah, gak boleh itu, mestinya dengan uang. Berapa? Ya yang banyak. Rasulullah saja, walaupun Rasulullah itu ya dulu pernah kaya, seorang mengikuti Khadijah, tapi ketika mahar kepada Khadijah itu sampai 100 unta. Ya berapa itu? Luar biasa. Artinya memuliakan seorang istri. Tapi Rasulullah bersabda, mahar yang paling baik itu yang paling murah. Tapi dirinya maharnya itu banyak sekali. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Kok laki-laki itu menjadi pemimpin seorang wanita? Satu, Qur'annya langsung memberikan jawaban, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Disebabkan karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Yang pertama. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan apa yang mereka infakkan harta benda mereka. Jadi kewajibannya memberi belanja, memberikan biaya anak-anak, itu adalah suami. Wa bima anfaqu. Makanya kepada istri itu, ketika seorang suami itu memberikan sesuatu, itu niatnya infak oleh ganjaran sedekah. Nah, jadi laki-laki gak boleh medit-medit. Kadang-kadang wong selempetno kopiah. Kutas.
Ya Allah. Wa bima anfaku. Ya tentu saja nafkah itu bil ma'ruf, dengan cara yang baik sesuai dengan keadaannya. Dan istri juga tidak boleh menuntut, banyak menuntut. Kasihan, karena apa? Seorang laki-laki itu mesti ingin membahagiakan istrinya. Dijaluk apa mesti dilakoni. Kadang-kadang melebihi batas, akhirnya terjadi korupsi. Nah, yang terjadi ingin membahagiakan istrinya. Fasolihatu min amwalihim. Terus begitu juga ketika istri itu memberikan kepada anak-anaknya niat sedekah. Sedekah yang paling baik itu sedekah kepada istri dan anak-anak. Jadi ada nilai pahala yang akan didapatkan di situ. Nah, kemudian kalau sudah kewajiban suami itu dilaksanakan, fasolihatu, maka wanita-wanita istri yang solih, yang solih itu yang bagaimana? Qur'annya langsung memberikan takrif. Pertama, qonitatun, taat. Sekongkon apa gelem wis taat. Hafizatun, memelihara dirinya. Bima hafizallah. Kalau dalam hadis khairun nisa, sebaik-baik istri adalah imro'atun, seorang perempuan. Idza nadarta ilaiha, apabila kamu melihat kepadanya, sarotka, menyenangkanmu. Nek didelok iku nyenengno. Ya kaleng guya-guyu. Syaratkan dalam rumah tangga satu saja kurang baik, maka seluruh itu rahmat Allah gak turun. Mesti susah semuanya. Apa meneh istri sing susah, itu semuanya, itu anaknya, suaminya, semuanya itu menjadi bencana, sehingga rahmat Allah ini tidak diturunkan. Makanya kudu rukun. Nah. Terus wa idza amartaha, apabila kamu menyuruhnya, atau atka, taat kepadamu, suruh cuci-cuci pakaian, langsung laksanakan. Tapi suami yang baik itu kok ono suami kok gelem nyapu-nyapu oma, umbah-umbah, cuci piring, sudah luar biasa. Nah, betul. Karena itu Rasulullah itu menjahit pakaiannya saja itu dia sendiri. Itu ditiru. Nah, tiru. Wa idza ghibta anha, apabila kamu tidak ada anha darinya, hafidhatka, ia mampu untuk memeliharanya, fi nafsiha, pada dirinya maupun hartamu. Kalau seorang istri sudah taat seperti itu, dikuatkan hadis yang lain. Rasulullah bersabda, idza shallat al-mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita sholat 5 waktu, wa shamat syahroha, puasa di bulan Ramadan, wa hafidhat farja, dia mampu memelihara kehormatannya,
wa ta'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, wa ta'at zaujaha, udkhuli al jannah min ayyil abwabis siti, maka masuklah surga, pilih pintu yang mana. Enak tok. Pokoknya istri itu pokoknya taat nang suaminya swarga. Tapi nek api. Nah, contoh. Jadi bima walati kok sudah taat idza da'a rajulu. Nah ini ketika seorang suami itu memanggil istrinya, mengajak ya istrinya, imra'atau ila firasihi, ke tempat tidurnya, fa'abat, terus menolak, gak gelem, alai atasnya, la'anatha, maka malaikat melaknat hatta, sehingga pada waktu pagi. Itu bahkan ada hadis, ya sepertinya ekstrim hadis ini, seumpamanya seorang istri itu sedang masak, suaminya mengajaknya tidur mamanya, itu kudu dipateni kompori prei. Nah, ini membahayakan nih kalau gak dituruti. Dipateni. Betul. Itu Rasulullah mengatakan seperti itu. Aisyah ketika Rasulullah bangun malam, kemudian Rasulullah itu izin kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku mau sholat malam. Izin itu, masih gak izin juga apa-apa jane. Tapi karena menghargai, menghormati kepada istrinya, kata Aisyah, ya Rasulullah, sebetulnya kulit ini masih ingin bersentuhan dengan kulitmu, katanya. Sehingga ketika Rasulullah itu sholat, Aisyah itu tidur di dekatnya, sampai Rasulullah menangis itu Aisyah tahu ketika sholat. Itu kan saking dekatnya. Begitu juga Khadijah, istri Rasulullah, ketika Rasulullah bertahandus itu yakni menyendiri di gua Hira. Itu ketika kebutuhan Rasulullah itu dipenuhi oleh Khadijah. Padahal Khadijah itu orang kaya, nyuruh saja ke Gua Hira itu kepada pelayannya. Tapi Khadijah sendiri yang naik ke Gua Hira mengirimkan makanan. Bagaimana hati seorang suami melihat istrinya seperti itu? Pasti akan terenyuh. Nek ngomong wis kono kiriman kono, enggak. Jadi Khadijah sendiri. Sehingga ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, Iqra ya Muhammad ma'ana biqari'in, Iqra ya Muhammad ma'ana biqari'in, Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Terus turun. Rasulullah turun ketakutan karena baru kenal malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril bentuk aslinya. Sampai di rumah, kemudian Rasulullah bersabda, Zamiluni, zamiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Langsung oleh Khadijah itu diambilkan selimut. Coba kalau kita, selimutilah aku, cukup dewo, wis ronggone biasa ayo, kok kono lho dijukuk. Masya Allah. Begitulah kehidupan keluarganya sehingga indah. Zamiluni, zamiluni, diselimuti.
Nggak malah ditanya tapi diselimuti sehingga tertidur Rasulullah. Pagi ditanyakan oleh Khadijah, ada apa? Kamu kan orang baik, senang anak yatim, senang silaturahim. Bagaimana saya membesarkan hati Rasul ketika dia dalam keadaan ketakutan. Karena setelah Rasulullah bercerita bahwa tadi malam datang seseorang kepadaku terus mengajarkan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lah, Khadijah gak bisa menyelesaikan persoalan yang dialami oleh Rasulullah. Akhirnya ditanyakan kepada Waraqah bin Nufail, pamannya. Ditanyakan, ada apa ini? Ternyata setelah dijelaskan, suamimu ini akan menjadi seorang rasul, seorang nabi, dan nanti akan diusir kaumnya. Seandainya aku masih muda, maka akan aku membelanya. Nah, Waraqah itu ahli dalam bidang Injil dan Taurat. Kan lego, seneng, persoalannya sudah selesai. Makanya Khadijah itu dalam membela Rasulullah itu luar biasa. Seluruh hartanya dipakai untuk dakwah. Untuk dakwah, padahal dia seorang yang kaya raya. Dipakai untuk dakwah Rasulullah. Karena Rasulullah sudah tidak melakukan perdagangan sebagaimana sebelum jadi nabi. Nah, fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidh. Masalah-masalah kecil seperti itu menjadikan akrabnya, menjadi rekatnya mawaddah warahmah. Ketika mawaddah warahmah itu tumbuh, maka disitulah yang namanya as-sakinah. Jadi yang bisa menenangkan seorang suami itu istri. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Coba lihat ayat ini. Wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. An khalaqalakum min anfusikum, bahwa Allah menciptakan bagi kalian azwajan, pasangan-pasangan dari diri kalian sendiri. Ya, maksudnya dari podo menungsone. Azwajan min anfusikum. Wa ja'ala litaskunu ilaiha, untuk supaya kalian tenang dengannya. Ilaiha, kepada istri. Wong iku nek gurung rabi, jika iso tenang. Wis rabi ku tenang. Gurung rabi lang rabi. Tenang, akan tenang. Ilaiha. Tapi kalimat berikutnya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau ayat jodoh itu pakai khalaqa, itu hak prerogatifnya Allah. Jodoh itu mestinya sudah ada, tinggal dicari saja. Cara mencarinya ya dengan doa, ada caranya. Sholat duha, ya Allah ingkana ba'idun, ya Allah jika jauh dekatkan, jika sulit mudahkan, kan gitu. Dicidek nomor ketemu dewi. Wajah ingkana qoriban faqarib, kan gitu doa-doa itu. Jika jauh ya Allah dekatkanlah. Nah, situ jodoh itu sudah mesti ketemu, sudah ada. Tapi untuk membangun mawaddah warahmah, kalimatnya tidak pakai khalaqa tapi pakai ja'ala. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan dia menjadikan di antara kalian mawaddah, kasih sayang. Nah, kasih sayang itu, mawaddah itu lebih pada fisiknya. Kalau sudah sayang rahmah, mawaddah warahmah, itu kadang-kadang ya sudah hati itu. Wis padha tuweke.
Jadi ketika melihat itu sakno, malah cintanya itu lebih tinggi ketika sudah tua. Tambah suwe, tambah tua, tambah sakno nang bojo iku. Gak ngalih. Mawaddah warahmah. Nah, untuk membangun mawaddah warahmah ini Allah memberikan perangkatnya. Apa? Al-Qur'an. Supaya terjadi cinta dan kasih itu ngikuti Al-Qur'an. Pasti itu akan terjadi, kasih sayang akan tumbuh. Dalam Al-Qur'an disebutkan kok terjadi problem dalam kehidupan keluarga, ada caranya. Wallati dan istri-istri takhofuna yang kalian khawatir nusus itu porik gak disopo bojone. Bagaimana ini? Teknis pertama, faiduhunna, beri nasihat. Gelem adik nak nasihati. Diberi nasihat. Itu kewajiban seorang suami. Faiduhunna. Dinasihati kok masih belum selesai, masih cik gak makan ya dinasihati. Yang kedua, wahjuruhunna fil madhaji'i, bisa ranjang. Ngulang cing wetok papan noyo bisa ranjang. Itu yang kedua, terapinya. Yang ketiga wadribuhunna, pukul. Lu dipukul ya Allah. Artinya memukul tapi jangan sampai menyakitkan. Ya apa mau udah menyakitkan? Ya sapu situ. Dipukul sampai tumbuh sebuah kesadaran. Jadi ada 3, memberi nasihat, wahjuruhunna fil madhaji'i, bisa ranjangnya. Karena berkumpul seorang suami istri itu bagian dari wa'asiruhunna bil ma'ruf. Perbaikilah mereka, pergaulilah mereka dengan baik. Lah, mempergauli istri dengan baik itu dalam tafsirnya wa'asiruhunna itu 3 cara. Yang pertama adalah bil qauli, nek ngomong nang bojiku sing apik. Nyeluk ya sing apik. Yang kalau Rasulullah memanggil Aisyah ya Khumairah, wahai pipi yang kemerah-merahan, itu Rasulullah. Bil ma'ruf, kalau mengucapkan dengan ucapan yang baik. Yang kedua, asiruhunna, mempergauli istri dengan baik itu adalah bin nafaqah, dengan nafkah. Gak ngomong tok apik tapi gak tahu dime blojo. Padha ae. Bin nafaqah. Yang ketiga adalah bil mabiti, berkumpul, tidur, gale pisah. Sing situ ono bali, sing situ ono pawon. Kudu bersama-sama. Karena itu akan mengakrabkan, menyatukan hati. Mau duit dewe-dewe gak oleh. Jadi bersama-sama. Karena itu bagian dari ibadah. Dari ibadah. Wadribuhunna. Nah, fa'in ata'nakum, kalau mereka istri itu sudah taat, fala tabu alaihinna sabila, maka janganlah kalian mencari jalan yang lain. Diungkap-ungkap apa kekurangannya. Sudah, yang sudah biar berlalu. Yang sekarang harus dibangun. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah adalah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Fa in khiftum siqaqa bainihima, jika kalian khawatir
perpecahan di antara keduanya wis puncaknya kok gak akur ae, maka di sini harus terlibat orang lain. Sampai seperti itu kehidupan keluarga itu. Karena kalau keluarga itu baik, maka masyarakat kan baik. Dan kebaikan itu pusatnya adalah pada seorang istri. Seorang suami bisa keluar rapi, sabaran, itu karena istrinya. Apa di rumah di orang uring bojone, orang jebol ngamuk-ngamuk. Pengaruhnya luar biasa. Sepertinya gak ada pengaruhnya, tapi orang laki-laki itu akan mengikuti instruksi istrinya. Mas mangan mas, melok mangan, gak kerasa, tapi dipengaruhi oleh mereka. Maka kalau istri itu sholih, akan menjadikan keluarga itu menjadi baik. Dan ketika baik, as-sakinah, rahmat Allah akan turun di dalamnya. Nah, kok terjadi hampir ini perpecahan, maka di sini disebutkan fab'atsu hakaman min ahli, maka utuslah seorang penengah dari keluarga laki-laki yang tidak ngeblok ke kiri kanan, tapi betul-betul ingin mendamaikan. Wa hakaman min ahliha, dan hakim atau hakaman dari keluarga perempuan. Musyawarah, ya apa iki keluarga ini kok terjadi percekcokan, didamaikan. Ini pihak lain sudah harus turun tangan, tapi tujuannya tidak lain adalah menyatukan kembali. Nah, iyurida islahan, jika mereka berdua itu ingin damai, cuma kadang-kadang rodo isin, sing situ isin, kadang geger, maka pihak lain harus memberikan masukan. Sebab ketika tali pernikahan itu lepas, maka ares itu bisa goncang. Karena ketika orang itu mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, itu memakai kalimat Allah. Suatu yang asalnya tidak halal menjadi halal. Suatu yang asalnya tidak menjadi ibadah sekarang menjadi ibadah. Sehingga ketika terurai ikatan itu akan menggoncangkan aras. Sehingga Rasulullah bersabda, abghadul halal ilallah at-talaq. Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah at-talaq. Nah, islahan ketika keduanya ingin berdamai, mengan betul-betul ingin damai, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan menolong. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang itu. Digampangaken. Nah, innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha waspada. Ingat, Allah selalu memperhatikan. Lah, orang yang selalu merasa diperhatikan oleh Allah, berarti itu orang, salah satu ciri orang yang bertakwa, yakni muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Supaya terjadi rukun, setiap ba'da subuh ini kalau istri njuk sepuro nang bojone, purana ya mas, mungkin saya ada kesalahan. Begitu juga suaminya. Ini akan terjadi ikatan batin yang kuat, sehingga kalau ikatan itu kuat, gak adik telepon-teleponan wis nyambung dhewe wisan. Hati sama hati. Sering saya contohkan, seumpamanya seorang suami sedang bekerja pulang, kok di rumah itu mengingkingan sesuatu, kemingin martabak rek. Iku bojone ngomong ngono dalam hatinya, durung nilpun. Suaminya itu pulang nggawa martabak. Oleh apa mas? Martabak. Hatinya
sambung. Kekuatan batin itu karena tumbuhnya cinta dan kasih sayang. Dan Rahman Rahim, cinta kasih sayang itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang sudah dicabut rasa kasih sayangnya, itu akhirnya menjadi orang yang berbahaya. Dengan orang melihat itu tidak dengan bi'aini rahmah, dengan mata kasih sayang, dengan mata kebencian. Nah, melihat suami dengan rasa kasih sayang, maka akan tumbuh sambungan hati yang kuat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang dapat kita kaji pada pertemuan hari ini. Semoga kajian ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.